Langkah yang tertunda di ujung senja. Di sebuah kota kecil yang sibuk, hiduplah seorang pemuda bernama Arkan. Ia dikenal cerdas, ambisius, dan pekerja keras. Semua orang memujinya. Kariernya melesat cepat, hartanya bertambah, lingkar pertemanannya luas. Namun hanya satu yang jarang orang tahu. Arkan selalu berkata, "Nanti saja. Nanti saya sholatnya. Nanti saya sedekah kalau sudah kaya. Nanti saya berubah kalau sudah mapan." Baginya, agama adalah sesuatu yang bisa ditunda. Toh, ia merasa masih muda, masih panjang waktu. Hingga suatu sore, sesuatu terjadi. Senja yang menggetarkan. Hari itu, Arkan sedang dalam perjalanan pulang setelah menandatangani kontrak bisnis terbesar dalam hidupnya. Ia tersenyum puas. Di dalam mobilnya yang mewah, ia berkata pelan, "Setelah proyek ini selesai, mungkin aku akan mulai lebih rajin ibadah." Tiba-tiba, brak, sebuah kecelakaan kecil menghentikan lajunya. Tidak parah, ia selamat, hanya mobilnya yang rusak ringan. Namun yang membuatnya gemetar bukanlah benturan itu. Di trotoar, tepat beberapa meter dari mobilnya, seorang lelaki tua terduduk lemah. Orang-orang berkerumun. Ternyata, lelaki itu terkena serangan jantung, dan dalam hitungan menit, ia meninggal. Arkan terpaku. Beberapa menit sebelumnya, lelaki itu masih berjalan, masih bernafas, masih hidup. Sekarang, sudah tidak ada. Dan senja terasa berbeda. Kalimat yang mengusik hati. Di tengah kerumunan, Arkan mendengar seorang anak kecil menangis sambil memegang tangan lelaki tua itu. "Itu ayah saya. Tadi beliau bilang mau pulang sholat maghrib di rumah." Kalimat itu seperti petir menyambar. Mau pulang sholat maghrib. Arkan merasa dadanya sesak. Bukankah ia juga sering berkata, "Nanti saja"? Bukankah ia juga sering menunda maghrib karena rapat, karena lelah, karena urusan dunia? Ia pulang malam itu dengan perasaan hampa. Untuk pertama kalinya, kemenangan bisnis terasa kosong. Mimpi yang mengubah segalanya. Malam itu, Arkan sulit tidur. Ketika akhirnya terlelap, ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di padang luas. Gelap. Tidak ada gedung, tidak ada mobil, tidak ada teman. Hanya suara yang bertanya, "Arkan, apa yang kau bawa?" Ia ingin menjawab, "Kontrak miliaran," namun tak ada apapun di tangannya. Ia ingin berkata, "Relasi dan jabatan," namun semua itu tak terlihat. Lalu suara itu bertanya lagi, "Berapa sholat yang kau tunda? Berapa sedekah yang kau abaikan? Berapa kali kau berkata nanti kepada Tuhanmu?" Arkan terbangun dengan nafas terengah-engah. Wajahnya basah oleh air mata. Subuh hampir tiba. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bangun sebelum azan. Dan ia sholat. Tangisnya pecah dalam sujud. Langkah kecil yang menggetarkan langit. Perubahan Arkan tidak langsung drastis. Ia tidak tiba-tiba menjadi ustadz. Tidak langsung meninggalkan dunia. Ia tetap bekerja, tetap berbisnis. Namun kini ia tidak lagi berkata, "Nanti." Ketika azan berkumandang, ia berhenti. Ketika melihat orang susah, ia memberi. Ketika hatinya sombong, ia istighfar. Ia teringat firman Allah, "Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, bukan menundalah dalam kebaikan." Sedikit demi sedikit, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari angka-angka di rekeningnya. Ujian yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, proyek besar Arkan gagal. Ia lugi besar. Rekannya pergi meninggalkannya. Dulu mungkin ia akan marah, stres, bahkan menyalahkan Allah. Namun kali ini berbeda. Ia tersenyum pahit dan berkata, "Ya Allah, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Jangan Engkau ambil imanku." Dan anehnya, hatinya terasa lebih tenang saat kehilangan harta daripada saat dulu memiliki segalanya tanpa iman. Ia mulai paham sabda Rasulullah, "Kaya bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati." Akhir yang tidak disangka. Beberapa tahun berlalu, Arkan dikenal bukan hanya sebagai pebisnis, tetapi sebagai orang yang ringan tangan membantu. Ia membangun musola kecil di dekat kantornya.
tempat dulu ia sering menunda sholat. Suatu sore, di tempat yang sama seperti dulu ia melihat lelaki tua meninggal, Arkan berdiri memandang senja sana. Bedanya, kini ia tidak takut. Ia berbisik pelan. "Jika hari ini engkau panggil aku ya Allah, jangan dalam keadaan aku berkata nanti." Angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arkan benar-benar merasa siap. Pesan untuk kita. Berapa banyak nanti yang kita ucapkan kepada Allah? Nanti sholat, nanti berhijrah, nanti berhenti dari maksiat, nanti sedekah kalau sudah kaya. Padahal, kematian tidak pernah berkata nanti. Ia selalu berkata, sekarang. Allah memberi kita hari ini bukan untuk ditunda, tapi untuk digunakan. Karena bisa jadi, kesempatan taubat yang kita tunda hari ini adalah kesempatan terakhir yang tak pernah kembali.